Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis persaingan usaha dan ciri-cirinya di Indonesia. Oke, jadi ada 4 jenis ya. Oke, yang pertama disebut persaingan sempurna, di mana persaingan sempurna ini terdapat banyak penjual dan juga banyak pembeli. Lalu produknya itu homogen atau identik, ada transparansi informasi, lalu penjual dan pembeli memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi harga, baik penjual maupun pembeli. Lalu barrier to entry atau kemudahan keluar masuk di pasar ini sangat mudah. Oke, contoh sektor bisnis Indonesia yang mengalami persaingan sempurna adalah pedagang kecil atau pedagang di pasar tradisional ya. Jadi siapa aja bisa ikut jualan, misalnya sayur ya, siapa aja boleh ikut jualan, siapa aja juga boleh jadi pembeli, seperti itu. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur ketat untuk orang mulai usaha jual sayur misalnya. Oke, lalu berikutnya ada juga persaingan monopolistik. Oke, jadi persaingan monopolistik ini berbeda dengan persaingan monopoli ya. Jadi monopolistik ini agak mirip persaingan sempurna, tetapi dia di antara persaingan sempurna dan monopoli. Di tengah-tengahnya ada persaingan monopolistik ya. Tapi lebih cenderung ke mendekati persaingan sempurna. Oke, jadi persaingan monopolistik adalah persaingan di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan di mata konsumen ya. Oke, ciri-cirinya pertama penjualnya banyak ya. Produk yang bisa dibedakan atau mudah dibedakan. Ada diferensiasi produk ya. Pemasaran yang aktif untuk membedakan produk. Penjual memiliki sejumlah kekuatan untuk menetapkan harga karena dia mungkin di sektor itu banyak pemainnya, tetapi dia punya ciri khas atau kekuatan sendiri, jadi bisa sedikit mempengaruhi harga. Lalu untuk masuk dan keluar pasar ini relatif mudah ya, karena tidak diatur ketat ya. Memang bukan sektor usaha yang harus diatur ketat seperti itu. Contoh di bisnis ini, contoh restoran atau kafe yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman. Oke. Contoh misalnya di sini salah satunya mungkin mungkin KFC ya. Mungkin dia punya banyak orang jual makanan atau fried chicken ya. Tetapi mungkin KFC yang dengan resep original resepinya dia istimewa, dia punya resep rahasia. Jadi walaupun banyak pemain di sektor ini, KFC tetap bisa menentukan punya kekuatan untuk menaikkan harga ya, karena udah dicintai konsumen misalnya ya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya lagi ada juga yang dinamakan oligopoli ya. Oligopoli ini kalau ini lebih dekat ke monopoli. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri ya. Oke. Jadi ciri-cirinya sedikit penjual besar yang mendominasi pasar, produk dapat homogen atau dapat dibedakan, penjual memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, sangat punya kemampuan. Lalu tingkat persaingan yang ketat antara oligopolis. Oke, contoh di Indonesia, sektor industri telekomunikasi di sini cuman ada tadinya 7 pemain. Kenapa kok hanya ada 7 pemain? Karena untuk sektor telekomunikasi ini diatur ketat oleh pemerintah ya. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk ke sektor ini. Jadi misalnya katakanlah telekomunikasi luar mau masuk, katakanlah Vodafone, dia tidak bisa serta-merta masuk ke Indonesia mendirikan perusahaan telekomunikasi, tetapi hanya bisa masuk dengan cara membeli perusahaan telekomunikasi yang sudah ada ya. Mungkin dari 7 itu sekarang tinggal 3 ya yang hidup ya. Oke, di industri ini juga padat modal ya, jadi tidak bisa juga banyak pemain. Seperti itu kalau oligopoli. Jadi contoh industrinya adalah telekomunikasi. Oke, berikutnya kalau monopoli ini yang paling dihindari ya sebenarnya. Oke, jadi persaingan
di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar. Oke, jadi ciri-cirinya satu, penjual yang menguasai pasar, tidak ada produk substitusi, penjual memiliki kekuasaan besar untuk menentukan harga dan kendali penuh atas pasokan dan distribusi produk. Oke, contoh di sini PLN ya, listrik ya. Listrik sejauh ini memang ada beberapa wilayah yang udah ada vendor lain, tapi seluruh Indonesia mayoritas masih dikendalikan pasarnya oleh PLN ya. Jadi kita tidak punya pilihan. Contoh kalau seperti di Malang tidak ada pilihan lain kecuali pakai perusahaan listrik negara atau PLN seperti itu. Oke, sebenarnya ini dihindari, cuman ya mungkin itu sumber dana buat BUMN atau pemerintah, jadi masih di monopoli seperti itu. Lalu berikutnya, oke, apa sih peran pemerintah dalam mengatur persaingan usaha? Oke, diantaranya yang pertama, pemerintah tentunya punya peran penting ya. Yang pertama, mengawasi dan mengendalikan. Jadi apa yang bisa dilakukan pertama adalah membuat regulasi ya. Gitu yang utama, lalu memfasilitasi persaingan supaya mendorong inovasi. Jadi kalau monopoli kan perusahaannya sudah enak ya, jadi dia tidak akan maju karena tidak ada kompetisi. Tapi kalau ada kompetisi, saling balapan untuk menjadi lebih baik. Lalu mendorong diversifikasi bisnis, mengawasi fusi dan akuisisi perusahaan atau dengan kata lain merger atau akuisisi ya. Lalu memberi insentif dan dukungan untuk industri baru. Jadi misalnya ada pemain baru itu harus didukung supaya kompetitif. Jadi pemainnya tidak sedikit jika di sektor usaha tersebut cenderung oligopoli atau monopoli. Lalu meningkatkan akses ke informasi bagi konsumen ya, dan pendidikan bagi konsumen. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah juga dapat membentuk otoritas regulasi khusus, contohnya yang sudah ada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, untuk mengawasi dan mengatur persaingan di berbagai sektor ekonomi ya. Lalu pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara persaingan dan memberi ruang bagi inovasi ya, karena persaingan penting untuk memberi ruang inovasi supaya saling bersaing dan semakin lebih baik dan lebih baik. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.